Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia semakin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakili oleh Teno Haika ke Ir Soekarno, tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang Koiso kepada seluruh masyarakat Hindia Timur. Setelah dikeluarkannya janji tersebut pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Insinyur dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakannya sidang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam sidang ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncang dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini kita akan membahas tentang dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Rajiman dengan ini membuka sidang. Baik, kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat atau yang mempunyai saran yang baik agar menyongsong kemerdekaan ini dengan menyampaikan usulan-usulan yang mengenai dasar negara. Silakan kepada saudara-saudara. Saya memiliki usul, Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Sejarah Indonesia mementingkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Saya setuju dengan pendapat Bung Subarjo. Kita, negara Indonesia, akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang telah diutarakan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya akui saya hargai kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, negara Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah kau tidak dengar perkataan kami? Kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Saya setuju dengan usulan Bung Yamin. Menurut saya, ide-ide sudah jelas karena mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh Indonesia. Karena Indonesia sangat beragam. Peserta sidang sedikit ricuh, yang kemudian sidang diskorsing sampai esok hari. Tenang, jika sidang seperti ini, kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi, saya skorsing sidang hari ini hingga esok hari. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi peserta sidang. Sidang yang kemarin saya tunda, saya buka lagi. Di sini kita akan membahas lagi landasan negara dikarenakan kemarin kita belum bisa mendapatkan hasilnya. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempo hari lalu, kita telah mendapatkan rancangan dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Tapi poin yang berdasarkan peri ketuhanan itu masih belum sepakat. Baiklah, saudara-saudara, apakah sekalian telah menubuhkan dasar-dasar negara Indonesia yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk mempersalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju kepada suatu Tuhan yang Maha Esa.
dari itu, masih banyak permasalahan yang penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Bu, Indonesia ini punya mayoritas agama Islam. Saya tidak Jika setuju. Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa tidak membuat rapat sendiri? Untuk menghasilkan sebuah negara, kita tidak mementingkan ego. Lebih baik Anda keluar. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara. Sebagai berikut. Pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan masyarakat. Terima kasih untuk usulan saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada yang ingin berpendapat? Oke, baik. Jika tidak, sidang ini saya akan tunda dan akan dilakukan esok hari. Sidang BPUPKI dilanjutkan hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menemukan atau menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaku pada kepentingannya masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus memberi hak manusia, yaitu Tuhan. Tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan hanya pada satu agama saja. Akan tetapi harus bisa diterima segala kalangan masyarakat, segala rakyat yang mempercayai agama masing-masing. Dan dasar negara itu saya beri nama Pancasila. Dan kita pasti bisa melalui tantangan sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka! Merdeka! Tunggu sebentar. Bagaimana tentang kemarin bahwa dasar negara harus berdasarkan Islam? Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubung kita belum bisa mendapatkan dasar negara, bagaimana jika kita membuat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta dan Abi Kusimo Djokro Sujoso. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPKI 2 dilaksanakan pada tanggal 10-14 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapat kemarin? Dipersilakan Supomo untuk menyampaikan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil sidang yang kami lakukan. Piagam Jakarta. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota-anggota lain, kami setuju
dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar. Saya selaku ketua panitia melaporkan hasil kerja panitia. Yang pertama, pernyataan Indonesia merdeka. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan telah dikenal sebagai Undang-Undang 1945. Adapun isi Undang-Undang 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia sama Hindia Belanda, ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. 2. Bentuk negara kita, negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita, republik. 4. Bendera negara kita, sang saka merah putih. 5. Bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan sidang kali ini adalah bentuk negara Indonesia yaitu republik dan wilayah Indonesia yakni seluruh pulau Indonesia. Merdeka! Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di